Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Allah yang setia. Bersyukur buat kasih-Nya yang sempurna dan kebaikannya yang terus dinyatakan oleh kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Bersyukur buat rahmat-Mu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Yesus, Engkau baik bagi kami. Waktu pagi hari ini kami mau memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji, menyembahmu, selalu sembahmu, layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, ku selalu puji, ku selalu sembahmu, layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kemuliaan. Selamat Allah di atas segala Allah, sebab Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Ada yang seperti-Mu Tuhan.
Yesus engkau baik, engkau sungguh baik, engkau sangat baik, engkau selalu baik, selamanya engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang sama sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya.
segala berkat. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Semua mungkin bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami lebih dari siapapun. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu hebat. Kami bersyukur tunjukkan kasih setia-Mu. Engkau nyatakan kebaikan-kebaikan. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Dan Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang peduli akan hidup kami. Engkau perlindungan yang teguh. Kau kota benteng kami. Tubuh pertahanan, menara keselamatan. Gunung batuku yang teguh, Yesus. Engkau tempat perlindungan bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Dan Engkaulah pertolongan bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kau selalu tepat waktu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur.
baik. Engkau Bapa yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa. Engkau yang menaungi kami, sehingga kami tetap tenang dalam segala keadaan yang kami alami. Sebab kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Lingkupi kami, Tuhan. Kami tetap tenang dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Sebab kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau yang terus melingkupi dan menaungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami aman, tak tergoncangkan oleh apa. Untuk kami mau terus percaya firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami pagi ini untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros.
Ya, Bing An, selamat pagi. Beng. Renungan kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-27. Saya bacakan ya. Berikutnya berjudul tentang Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaannya? Maka pada hari itu Akis memberikan Jiklak kepadanya. Itulah sebabnya Jiklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yeramel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercaya Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Amin. Nah, sepertinya penantian yang panjang akan janji Tuhan ya, membuat Daud juga lemah sebagai seorang manusia. Sehebat-hebatnya Raja Daud, dia tetap manusia ya. Dia mengalami kayaknya kemunduran deh, kerohanian. Boleh diistilahkan begitu ya. Karena dia lupa memegang janji Tuhan. Dia melupakan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi raja. Dia berpikir, berasumsi sendiri dalam hatinya bahwa dia akan binasa oleh tangan Saul. Padahal janji Tuhan belum tergenapi. Nah, ini yang kedua kalinya Daud bertindak sendiri tanpa bertanya sama Tuhan. Daud mencari, dengan caranya dia mencari perlindungan pada manusia. Dan lucunya, dia malah mencari perlindungan ke tempat musuh. Mungkin pikir Daud ya, musuhnya musuh adalah kawan ya, mungkin pikirnya begitu. Jadi dia mencari perlindungan kepada orang Filistin. Padahal di pasal-pasal sebelumnya Nabi Gad kalau tidak salah sudah memperingatkan Daud untuk tetap di Israel, di tanah Yehuda, tidak kemana-mana. Tapi Daud juga melupakan sehingga dengan kebijaksanaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dia mencari perlindungan pada orang Filistin. Dan saya percaya ini Tuhan juga pasti tidak setuju ya. Karena dengan melakukan demikian, berarti Daud membuat dirinya di mata orang Israel itu nilainya jadi jatuh.
mereka jadi benci sama Daud karena Daud pergi berlindung kepada orang Filistin. Pasti nilainya di mata rakyat itu sudah jatuh ya, itu menurut saya ya. Dan Daud mencari perlindungan pada Akis, tetapi Daud juga tetap apa ya, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang Israel ya. Dia tetap memerangi orang-orang yang bukan orang Israel, orang Filistin, dan dia membunuh semua orang supaya tidak ketahuan ya bahwa dia bukan menyerang Yehuda, bukan menyerang orang Israel, tapi menyerang orang Filistin, sehingga tidak ada orang yang dapat membocorkan rahasianya itu. Nah, saya percaya Daud ini mungkin karena penantian yang panjang, terus harus tetap menjadi menjadi mentornya orang-orang yang latar belakangnya yang banyak itu, yang beratus-ratus itu, harus menjadi mentor mereka. Kayaknya Daud juga mengalami capek. Kalau menurut saya Daud mengalami capek juga mungkin karena tidak ada teman yang setia di dalam saling mendukung di dalam Tuhan. Makanya salah satunya ya kita perlu mentor juga ya. Betul-betul kita perlu teman gitu dalam berjalan bersama Tuhan yang bisa mengingatkan kita, menolong kita. Nah, tapi Daud tuh mengalami pemulihan kerohaniannya saat, kalau kita baca nanti di pasal-pasal selanjutnya, kalau nggak salah di pasal 30, ketika Tuhan mengizinkan orang Amalek menawan semua anak-anak mereka, istri mereka. Nah, saat itu Daud tersadar bahwa dia harus berharap sama Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang saya dapat Pak Heri hari ini. Kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tentu sekali lagi kita diingatkan memang Daud itu manusia. Daud manusia biasa sama seperti kita, dan semua tokoh Alkitab sama seperti kita. Tapi sekali lagi tentu sudut pandang kita membaca, melihat, dan merenungkan firman itu adalah segala sesuatu yang baik itu untuk kita tiru, sesuatu yang tidak baik itu peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukannya. Jangan sama seperti ada banyak orang Kristen memiliki sudut pandang yang salah, justru menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, sisi-sisi kelemahan tokoh-tokoh Alkitab, itu untuk melegalkan, untuk mensahkan, untuk meneguhkan kelemahan dia. Kan banyak kita temukan, ya siapalah aku nih Pak, Daud aja bisa jatuh, siapalah aku nih Pak, Petrus lagi bisa nyangkal, siapalah aku nih Pak, Abraham lagi bisa nyungsep dengan Hagar. Nah, jadi hari ini kan kita diingatkan oleh Ibu Ros, ya Daud itu manusia biasa dalam penantian panjang, terkadang bisa lemah, apalagi dalam penantian panjang, terus dikejar-kejar, hidupnya terancam, mau dibunuh. Tentu yang ada dalam pikiran Daud, ya terserahlah lari kemana, yang penting aman, yang penting selamat. Nah, sehingga ya seperti apa yang Ibu Ros sampaikan, padahal di fase-fase sebelumnya sudah diingatkan oleh Nabi, nggak usah keluar dari Israel. Ini malah pergi ke Raja Akis, yang notabene-nya juga sebenarnya musuhnya. Walaupun mungkin seperti yang Ibu Ros tadi, Daud berpikir seperti orang dunia berpikir, musuh dari musuhku adalah teman. Nah, kan politik kan seperti itu. Politik dunia maksud saya ya.
Pokoknya mana yang menguntungkan, yaitu jadi teman lah. Walaupun sebenarnya dia itu musuh. Nah, tapi sekali lagi, ini kan menjadi sebuah peringatan bagi kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sebenarnya bagian kita itu kan menanti-nantikan dengan sabar. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji menjadikan Daud raja, pastilah Tuhan punya cara untuk melindungi, menjagai Daud sampai rancangan Tuhan itu digenapi. Tentu dengan catatan kalau Daud tetap ikut pada jalan-jalannya Tuhan. Nah, jadi hari ini ya kita diingatkan dan dinasehatkan oleh firman Tuhan, seberapa panjang pun penantian yang kita nanti-nantikan terhadap Tuhan, jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai kita akhirnya menyimpang, karena setiap tindakan kita itu pasti ada konsekuensi. Sama tadi sudah disinggung oleh Ibu Ros nanti di pasal 30. Akhirnya Daud benar-benar mengalami keadaan yang terjepit. Nah, baru dia menguatkan hatinya lagi untuk percaya kepada Tuhan. Jadi perenungannya sederhana sih bagi saya. Ya, kalau memang kita mau melegalkan kelemahan kita, mau melegalkan kekurangan kita dengan mendompleng kelemahan para tokoh-tokoh Alkitab, it's okay, silakan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu juga harus siap konsekuensi, menerima akibatnya, sama seperti Daud menerima akibatnya. Nah, tapi kan kadang kita orang Kristen sebagian besar yang saya temukan mau melegalkan kelemahannya, pakai contoh tokoh Alkitab, tapi akibatnya nggak mau. Begitu ngalami akibat, nyalain orang, nyalain Tuhan. Nah, itu yang nggak fair menurut saya. Tapi ya tentu sekali lagi pesan Tuhan hari ini adalah mau seberapa lama pun penantian kita akan janji Tuhan, tetaplah setia. Sama seperti hari-hari ini, menantikan janji kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya tentu Bapak Ibu yang sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, kapan ya? Benar nggak sih ya? Nanti ada situasi-situasi tertentu, wah iya kayaknya Tuhan udah mau datang. Nanti begitu aman, kok nggak datang-datang. Contoh hari-hari ini, eskalasi Timur Tengah, khususnya Israel, panas. Kita pikir, wah ini sudah mau datang, nih, sudah mau datang. Nah, ya bagian kita sebenarnya tinggal menanti-nanti, sabar, percaya, lakukan saja bagian kita, karena Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Nah, jadi apakah hari-hari ini akan menjadi akhir dari dunia? Ya kita lihat saja sampai akhir. Selama kita masih bisa beraktivitas hari ini, beraktivitas saja seperti biasa. Selama kita masih bisa melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Janganlah hendaknya kerancinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampai pada tiba waktunya, Yesus datang kali kedua, kita menjadi seperti 5 anak darah yang bijaksana. Kita menjadi orang yang berjaga-jaga dan menanti-nantikan mempelai itu. Nah, jadi pagi hari ini sekali lagi belajar dari perjalanan hidup Daud, tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar. Dan hari ini kita diingatkan untuk kita tidak putus asa seperti Daud, tidak mengambil jalan pintas seperti Daud tanpa bertanya Tuhan, sehingga dia melarikan ke daerah Filistin. Jadi apapun yang kita alami hari ini, tetaplah bertahan, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, sekalipun badai menerpa, kita tetap tenang, karena kita tahu Bapa menyertai hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ros. Silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Saya cuma mau tanya Pak Eri, Yuk, silakan. Pak, saya cari di Google tuh banyak versi berapa tahun ya Raja Daud dari diurapi sampai menjadi raja. Itu ada yang menulis 15,
dan 13. Ada referensi tidak Pak berapa tahun? Nak? Ya, seperti yang di awal saya sudah pernah sampaikan waktu kita masuk di sesi Raja Saul, kan memang yang saya pernah katakan, saya tidak tahu di tahun keberapa Raja Mm-mm. Saul itu mulai memberontak kepada Tuhan sehingga dia ditolak. Tapi dari pasal-pasal yang kita baca dan dari para penafsir kan kita tahu Raja Saul itu memerintah sekitar 40 tahun, 40 sampai 42 tahun. Dan Tuhan menolak Saul itu kan justru sebenarnya masih di awal-awal pemerintahan. Di awal-awal pemerintahan itu bukan berarti di dalam hitungan bulan tentunya, karena memang secara detail Alkitab tidak mencatat di tahun keberapa akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Setelah dia mulai merasa dia mulai kuat, dia mulai merasa dia dapat melakukan, sehingga puncaknya adalah pada waktu disuruh memusnahkan bangsa Amalek, tapi justru Saul menyembunyikan kambing domba. Sebelumnya dia harus menunggu Samuel untuk berdoa mempersembahkan korban, akhirnya Saul yang mempersembahkan korban. Terus ditambah lagi dengan kasus Amalek yang saya katakan tadi. Ada begitu banyak pemberontakan Saul terhadap perintah Tuhan sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Nah, secara detail Alkitab memang tidak mencatat di tahun keberapa. Nah, jadi bisa saja itu tahun ke-10, tahun ke-15. Jadi berapa lama Daud dalam pelarian, Alkitab juga tidak mencatat secara detail. Nah, tapi tentu itu bukan rentang waktu yang singkat, bukan. Itu rentang waktu yang cukup lama. Dengan perkiraan ya karena Saul saja akhirnya memerintah di Israel itu selama 40 tahun. Ya, Seperti Oke Pak, thank you, thank you. Oke, terima kasih. Ya, silakan Heng, kalau nggak ada yang lain. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, salam semuanya. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini. Syukur Tuhan, kami boleh belajar kembali Tuhan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami Tuhan. Kalau hari ini kami belajar tentang Daud Tuhan. Tentang bagaimana dia mengambil keputusan sendiri Tuhan. Seringkali kami juga mengalami seperti Daud Tuhan. Dalam banyak tekanan dan masalah, seringkali kami lupa akan Engkau Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali, apapun yang terjadi, kami boleh tetap setia mencari wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari kami boleh bersama-sama terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami dan kerohanian kami semakin hari boleh semakin bertumbuh Tuhan. Untuk kami tetap menguatkan diri dalam Engkau Tuhan. Kami boleh terus menjadi sahabat-sahabat buat saudara-saudara kami yang lain dan menguatkan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini terus kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Engkau juga berkati Ros Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Engkau semakin memakai hidupnya dan keluarganya Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih Engkau juga berkati kami semua yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya, kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu itu. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan presiden juga Tuhan campur tangan. Engkau kirimkan dan Engkau tetapkan Tuhan pemimpin yang baru buat bangsa Indonesia ini Tuhan.
Kami tahu Tuhan, tidak ada pemerintahan yang tidak daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan keamanan, ketertiban dalam pemilu ini ya Bapa. Bapak terima kasih Tuhan, serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga berkati pemerintahan saat ini Tuhan. Kau taruh berkati Tuhan, mulai dari presiden, para stafnya Tuhan, menteri-menterinya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Taruhkan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka memerintah dengan adil dan benar Tuhan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Karena itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan hari ini maupun besok Tuhan. Kau Tuhan berkati dan urapi setiap hamba-Mu, setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau. Yang mereka Tuhan melayani Engkau dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh datang bersekutu mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa kami dalam tangan Bapa di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih kami bersyukur buat sharing firman kami hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan sesama anggota Koram Deo Tuhan boleh tetap uh, saling menguatkan. Biarlah kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Kami tetap setia bersekutu bersama. Kami tetap bisa saling menguatkan, saling mendorong Tuhan. Dan saling tolong menolong sampai kedatangan Engkau Tuhan yang kedua kali. Kami mau tetap setia Tuhan. Sehingga Engkau menemukan kami Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang tetap mengasihi dan menunggu kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kami pergi, biarlah kami menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Buyung berangkat kayaknya.